Kenapa sih bisa sampai mati ya? Kenapa bisa sampai mati? Itu kan penyebabnya ada beberapa. Yang utama itu adalah masalah kelistrikan. Satu, masalah kelistrikan itu ada di sikring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Cibeng. Kali ini kita akan membahas mengenai Honda Beat ya. Honda Beat permasalahan di ECU. ECU-nya ada yang sampai korslet atau malah mati total. Seperti motor yang saya ini, dia mati total ya teman-teman. ECU-nya benar-benar tidak bisa digunakan karena kebakar ya. Jadi di sini itu ada gelembung. Setelah dicek ini gosong ya, dalamnya ada yang gosong. Oke ya teman-teman, jadi apa sih penyebab ECU motor itu bisa mati total, malah sampai ada yang kebakar seperti motor ini, atau korslet ya. Itu salah satu penyebab utamanya itu adalah di kelistrikan motornya. Nah, kelistrikan motor itu ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah sikring ya teman-teman, sikring, kemudian aki motor ya. Aki motor itu kita harus tetap dalam keadaan bagus ya, jangan sampai drop atau ya jangan sampai mati atau malah tanpa aki sama sekali. Kenapa? Karena aki itu berfungsi sebagai penyeimbang arus ya teman-teman. Karena pengisian dari kiprok itu terlalu besar, sekitar 13 atau 14 volt ya. Nah, maka lebih arus itu pasti masuk ke aki ya. Nah, nanti di aki itu akan ditahan. Jadi arusnya itu mungkin di sekitar 13 komaan atau 12 ya, 12,8, 12,9 mungkin sekitar segitu. Jadi ke ECU atau komponen lain pun bakal awet ya kalau akinya prima. Kemudian selain itu box sikring ya. Di dalam box sikring itu ada sikring ya. Sikring itu ada beberapa item, mungkin ada yang 6, ada yang 5 mungkin isinya. Nah, itu punya fungsi masing-masing. Dan kenapa setiap sikring itu ada yang 10, ada yang 5, ada yang 15 nilainya ampere ya, itu ampere satuannya. Kenapa? Itu sesuai dengan apabila terjadi korslet ya, perbedaannya antara sikring 5, 10 dan 15 atau malah ada yang 30, itu perbedaannya adalah di tingkat ketahanannya. Apabila arusnya terlalu besar, dia akan putus, atau apabila terjadi korslet, sikring itu pasti putus. Contoh kecil seperti ini. Ada sikring lampu kita pasang bawaannya 10 ya, kemudian dipasang, karena 10 nggak ada, dipasang 15. Nah, itu dianjurkan kita harus pakai yang nilai yang sesuai ya, jangan 10 kemudian dipasang 15 gitu, atau 20, itu tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, karena akan bisa menyebabkan komponen lain yang rusak. Nah, seperti contohnya motor Beat ini. Awal terjadi gejala ECU mati ini karena di pemasangan lampu ya teman-teman, pemasangan lampu entah seperti gimana, entah terbalik, entah gimana. Jadi sikring sempat putus, kemudian dia ganti dengan sikring 15 atau 20 gitu. Nah, gak lama kemudian malah jadi mati total semuanya teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ECU-nya yang kena.
seperti ini. Ini yang paling parah di sini, kemudian ada di sini sebelah sini, sama di sini ada 3 titik. Nah itu lumayan ya teman-teman untuk harga satu ECU ini, apalagi untuk ISP itu lumayan mahal ya teman-teman. Nah penggantian ECU pun itu harus dengan kode yang sama, dianjurkan dengan kode yang sama. Apabila kode bit, misalnya motor Honda Beat pakai kodenya K81A, kemudian ada Honda Beat juga K81A N02. Nah itu harus sama juga, jangan sampai pakai K81A N12 misalnya, atau K81 atau K25 gitu. Itu susunan kabel di sini itu, susunan kabel ECU itu beda-beda ya teman-teman. Setiap seri itu ada yang sama, ada yang beda. Saling substitusi bagaimana? Bisa, tapi harus menyesuaikan jalur pin out soket ECU. Itu harus kita sesuaikan kembali. Ya banyak tutorial di video-video YouTube kawan-kawan di sini ya, yang membuat tutorial pin jalur ECU ya. Selain itu, nah ini ya teman-teman, ini soket ECU yang banyak, kemudian ini yang soket besar, itu ada 7 kabel. Nah ini pun harus diperhatikan ya, ini tuh yang nyambung ke spool ya, spool CKP spool. Nah ini harus diperhatikan. Ada beberapa kasus itu soketnya sampai gosong ya teman-teman. Nah itu jangan dibiarkan terlalu lama, karena bisa menyebabkan ECU rusak. Kenapa? Karena arusnya itu nggak stabil jadinya kalau ada yang terbakar salah satu atau 2 atau 3 kabel yang terbakar. Biasanya motor tetap hidup tapi abnormal ya teman-teman. Mungkin ada yang pengisiannya kurang, malah ada yang nggak bisa di starter. Di sini penyebabnya di soket spool ya, spool menuju ECU ya. Seperti apa sih ya, seperti apa sih soket yang bisa terbakar ini? Yuk kita lihat ya. Nah ini ya teman-teman, ini soket ini mudah terbakar nih. Ini ada, jadi ini harus diperhatikan kabel yang ini, soketnya ya. Nah maksud saya yang tadi adalah ini ya teman-teman. Nah di sini ada 25, ada 5, kemudian 10. Nah ini masing-masing dia punya fungsinya. Biasanya yang 5 ini adalah ECU ya. Yang 5 itu adalah ke ECU. Ini biasanya ECU, kemudian ECU dan full pump. Kemudian yang 25 itu strum. Kemudian yang 10 itu biasanya di sini ada lampu, klakson dan lain-lain ya. Banyak. Itu ada keterangannya di boxnya. Box yang di sini itu ada susunannya itu. Nah, misalnya ini 10 kemudian kita ganti pakai 20. Nah, itu sangat tidak dianjurkan yang tadi saya bilang. Kalau 10 ya 10, 5. Bisa untuk sementara kita pasang asal jalan, bisa kita ganti dulu sebentar nilainya pakai yang lebih besar karena darurat, tapi itu harus cepat diganti ya gitu. Dan satu lagi untuk di Honda Beat yang harus diperhatikan adalah soket ini ya teman-teman. Ini soket CKP ya, soket CKP itu harus diperhatikan kabelnya, takutnya ada yang korslet. Oke teman-teman, mungkin sekian video mengenai mengapa ECU motor Honda Beat ini bisa mati ya. Salah satu penyebabnya itu sudah kita jelaskan di video, itu masalahnya ada di kelistrikan ya, kelistrikan di mana? Di
sikring-sikringnya atau jalur kabelnya gitu ya. Atau masalahnya ada di ini teman, di CKP ya, soket spoolnya itu ada yang terbakar, itu bisa menyebabkan mati juga. Kemudian soket ECU itu bisa, tapi jarang sekali terjadi yang sampai ada yang putus segala macam, kecuali digigit tikus ya, mungkin itu. Kemudian kalau kabel-kabel itu bagus semua, baru kita cek ke ECU-nya. Itu ada di belakangnya. Biasanya di sininya itu gelembung. Ada yang menggelembung seperti ini. Ini udah kita hancurkan. Ini awalnya menggelembung, lembek. Ya, ternyata dibuka, kita cek itu gosong, dalamnya gosong. Ya, kita akhiri video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kita ada di bawah. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.